Kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan kenapa sepak bola di Indonesia ini lambat ya majunya ya. Salah satunya itu ya kita harus akui beberapa presiden yang kita miliki itu memang nggak suka main bola. Ayo siapa yang suka main bola coba ya kan? Soekarno nggak seneng main bola, Soeharto nggak seneng, Habibie nggak seneng. PR daripada Ahmad Dhani Prasetyo adalah bukan menciptakan lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan bola. Mudah-mudahan dalam sisa 4 tahun ini bisa menciptakan lapangan bola. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati, hari ini adalah tugas saya sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra 2024 sampai 2029. Saya ditugasi untuk menyerap aspirasi, untuk mendengar suara dari masyarakat berkaitan dengan komisi yang saya bidangi, yaitu Komisi 10, yang di dalamnya adalah terdapat olahraga, kebudayaan, dan di olahraga itu tentunya salah satunya adalah sepak bola, di mana Surabaya adalah salah satu kota yang selalu menjadi 5 besar daripada anak-anak muda yang berbakat main bola. Kebetulan saya juga Dapila Surabaya Sidoarjo, dan tadi sempat mendengar dari beberapa pengurus SSB ini bahwa kondisi suasananya saat ini itu berbeda dengan saat saya masih SMA dulu. Sekarang sekolah-sekolah dimulai pagi sampai jam 4 sore baru sekolah, sehingga kegiatan-kegiatan di luar kurikulum itu menjadi terhambat. Dan itu baru satu, mungkin ada dari bapak-bapak, ibu-ibu semua yang mau ngomong, dan saya catat, saya punya tim pencatat, nanti akan saya utarakan ke Menteri Pendidikan dasar ya. Saya mulai dari satu persoalan tadi ya, nanti tolong ditambahi. Monggo ibu-ibu, silakan siapa yang mau ngomong nanti saya catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi dari 2011. Pak Dhani, di Surabaya ini lapangan kurang banget. Ada, tapi tidak terawat Pak. Jadi mungkin bisa dibantu untuk perawatan lapangan-lapangan. Jadi kita tidak, anak-anak ini bisa bermain di mana aja, nggak di situ aja. Kalau mau ada pertandingan kayak liga, kita larinya ke Sidoarjo, agak jauh, ya nggak masalah. Tapi kan kalau dekat, mereka kan semakin semangat untuk belajar. Seperti ini lapangan ya cukup bagus, tapi di daerah sini ya paling bagus ini aja, lainnya sudah nggak layak. Jadi kayak kebun jadinya. Ini alhamdulillah lapangan ini IM dapat yang terbaik. Kalau lapangan-lapangan lain udah becek, berlubang, terus kadang-kadang lapangannya tuh kayak batu-batu gitu Pak, banyak.
Itu aja sih Pak, mohon dibantu. Juga untuk atlet-atletnya mohon dibantu juga. Seperti itu Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya lapangan bola itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya sebenarnya. Saya nggak tahu pemerintah kota atau pemerintah pusat, karena kalau Indonesia mau punya prestasi di dalam dunia bola, kalau kita di Eropa ya, di Eropa itu setiap satu kecamatan itu ada lapangan bola profesional. Setiap satu kecamatan itu. Bayangin aja kalau misalnya di Surabaya ada 30 berapa kecamatan ya? Ada berapa kecamatan di Surabaya? 33? Hah? 34. Bayangin aja kalau pemerintah kota atau pemerintah pusat atau mungkin bareng-bareng mempunyai program membuat lapangan 34 lapangan di Surabaya aja itu loh, belum Sidoarjo loh. Jadi sebenarnya salah satu cara meningkatkan prestasi di bola itu ya memang bikin lapangan bola, dan itu memang salah satu pekerjaan berat daripada pemerintah ini. Saya nggak tahu pemerintah pusat atau pemerintah kota juga sebenarnya bisa sih kalau mau, kalau ada yang mikirin gitu. Jadi memang harus pemerintah harus di apa ya namanya, digedor-gedor lah, untuk supaya kalau kita gedor Kementerian Olahraga juga, nanti mereka pikirkan olahraga kan tidak bola aja, tidak hanya sepak bola. Mungkin ke depan harus ada Kementerian Sepak Bola kali ya. Harus ada Kementerian Sepak Bola yang memikirkan, karena kalau kita mikirin bola ini sebenarnya siapa yang tanggung jawab? Kita tanya kepada Menpora bilang pasti jawabannya kita kan Menteri Olahraga kan tidak mikirin bola saja gitu. Memang ini pekerjaan berat, tapi akan saya upayakan Bu. Gimana caranya, paling nggak selama saya menjabat jadi anggota legislatif ini, paling nggak saya punya usaha. Mohon diingatkan terus tim PR daripada Ahmad Dhani Prasetyo adalah bukan menciptakan lapangan kerja, tapi menciptakan lapangan bola. Mudah-mudahan dalam sisa 4 tahun ini bisa menciptakan lapangan bola. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni, wali murid dari Ananda 2011. Kami ingin menyampaikan bahwa anak kami kan sekolahnya di Sidoarjo. Kenapa sih kok tidak sama jadwal sekolah? Kalau di Surabaya itu hari Sabtu libur, tapi di Sidoarjo itu tidak libur. Terus yang kedua, untuk misalnya kita ingin anak saya latihan gitu, kadang-kadang sama bapak ibu gurunya itu dipersulit untuk keluar. Jadi waktunya latihan itu kadang-kadang terhambat oleh guru pengajarnya yang ada di sekolah, sehingga kadang-kadang itu kalau kita tidak datang ke sekolah sendiri untuk memohon izin itu dipersulit. Itu yang ingin kami sampaikan. Terus mohon bantuannya supaya anak sekolah itu disamakan antara Surabaya dan di Sidoarjo. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih. Jadi Ibu maunya Sabtu itu libur atau enggak? Libur ya? Oke. Nanti kita omongin ke bupatinya. Ya kan bupatinya bisa ngomong ke dinas pendidikan nanti kan. Supaya karena Sidoarjo dan Surabaya sama-sama kota metropolitan gitu ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang perlu saya sampaikan adalah tadi yang disampaikan izin. Saya ingat yang disampaikan Bapak Jokowi bahwa anak yang berprestasi dalam bentuk apapun harus dikasih izin dulu pada saat itu. Nah, di sini kesulitan sekali untuk anak-anak mau bermain bola, misalnya pramuka, itu dipersulit. Jadi apakah
pihak sekolah bisa memberi masa depan? Saya kira tidak. Jadi anaknya itu sendiri yang untuk berprestasi. Jadi saya berharap Bapak Dhani yang terhormat supaya disampaikan ke atas nanti. Yang kedua, saya bukan klub IM, saya di Benowo, Surabaya Barat. Mungkin sama kan rumahnya kan Tunjungan ya, Siola ya. Ya jadi mungkin tahu, Mas Dhani, di Benowo ada klub Putra Mars. Nah di situ menelurkan banyak pemain, ya, seperti Novian Dani, Andi PSIS ya, terus yang terakhir Tony Firmansyah. Lapangannya itu, waduh, nggak bisa nampak bagus itu. Saya mengajukan ke Porprov, ke PUPR, sampai sekarang nggak ada reaksi. Jadi katanya harus ada anggota dewan. Lah ini kebetulan sampai ada di sini, saya mohon bantuannya untuk bisa menjembatani lapangan Putra Mars Benowo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya catat Pak Benowo, Pak. Benowo. Yes. Jurang Kuping, tempatnya Legen. Pakaran Benowo deh. Iya. Oh, Pangeran Benowo ya? Iya. Lapangannya samping belahan. Iya, iya. Mbah-mbahnya Gus Dur itu ya. Ya nanti tolong diingatkan terus Pak melalui Mas Bagus ya, supaya nanti kemarin soalnya Bupati Probolinggo kemarin minta saya untuk dipertemukan dengan Menteri Olahraga. Ternyata mungkin ya urusannya begini mungkin ya. Iya. Tapi Wali Kota Surabaya nggak minta pengen ketemu Menpora ya. Coba nanti ditanya Mas, diparani ya Wali Kotanya ya kan. Nanti saya sebab tak parani nanti Wali Kotanya. Perlu ketemu Menpora nggak untuk apa? Memperbaiki lapangan bola ini kan. Mau nggak Bu? Oh, sudah. Jangan tak pulang saya kalau Iya, sudah. sebelah. Ada lagi? Sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dhani, saya sangat prihatin ya dengan kondisi sepak bola di Indonesia. Mulai dari SSB itu sepertinya pemerintah itu abai, kurang memperhatikan gitu. Jadi semua ini dari SSB sampai jadi itu ya wali murid ini yang berjuang untuk anak-anaknya. Tidak ada peran negara di situ. Nah SSB ini sepertinya ya, mohon maaf kalau keliru, itu tidak kurang perhatian dari pemerintah. Contoh misalnya kalau di Surabaya itu guru ngaji itu dapat honor. Nah itu bagus sekali. Nah alangkah baiknya kalau di SSB itu juga diperlakukan seperti itu. Misalkan pelatih itu punya, kalau guru itu apa jenisnya? Guru-guru ya kalau guru TK honorer bukan, kalau guru TK itu kan ada sertifikasi. Nah itu kan yang menggaji negara, bukan yayasannya, bukan lembaga pendidikannya itu, tapi digaji sama negara. Karena biasanya guru TK, guru itu kan gajinya paling 400.000, 300.000, tapi yang sertifikasi itu bisa 2 juta. Nah itu alangkah misalkan SSB itu seperti itu gitu Mas Dhani. Nah nggak tahu apa memang sudah berjalan atau belum, tapi kami itu dari yang sebagai wali murid ya, wali murid anak-anak yang sekolah di SSB itu berat Pak, betul-betul berat. Sampai bisa tanya, sampai kalau ada turnamen itu utang-utang Pak, supaya bisa anaknya itu bisa ikut turnamen gitu. Dan biaya ini kan seminggu kan paling nggak 3-4 kali itu, ada biaya harian, ada ini. Seandainya biaya itu bisa memotong biaya pelatihnya atau biaya lapangannya, kan beban SSB juga sewa lapangan biaya itu. Nah seandainya pelatihnya juga sudah sejahtera, itu kan lebih fokus, lebih baik dan sebagainya. Mungkin itu Mas. Sudah pasti itu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi memang begini. Kalau ada pertanyaan ya,
kalau ada pertanyaan kenapa sepak bola di Indonesia ini lambat ya majunya ya. Salah satunya itu ya kita harus akui beberapa presiden yang kita miliki itu memang nggak suka main bola. Ayo siapa yang suka main bola coba ya kan? Soekarno gak seneng main bola, Soeharto gak seneng, Habibie gak seneng. Hah? jadi ada Bapak Prabowo juga ya suka itu maksudnya gini loh ya. Ya semua orang suka bola, tapi sesuka apa gitu loh. Ya kalau cuman giring bola di syuting itu ya semua bisa ya kan. Tapi apa dia dulu pernah jago main bola misalnya gitu loh ya kan. Jadi memang kalau presidennya tuh suka bola beneran, pasti yang gini-gini pasti dipikirin, nggak mungkin diabaikan. Ya, ada orang yang suka karena pencitraan aja, ben dikira suka main bal-balan gitu. Kalau saya ini arek Wonokromo, jadi dari kecil di kampung main bola pasti. Udah nggak mungkin kalau di Wonokromo itu depan RSAL itu dulu ada lapangan bola. Makanya anak saya A sama L jago main bola semua kan. Nah, maka dari itu memang kita agak berat. Harusnya kalau wali kotanya Surabaya itu suka main bola ya harusnya kayak gini-gini ini nggak terjadi, bener nggak? Iya kan? Kan apa susahnya sih ngambil uang untuk pemeliharaan lapangan atau bikin lapangan baru kan sebenarnya itu kan bukan kerja yang susah gitu. Tapi akan saya upayakan untuk menggedor ya, menggedor wali kota, menggedor menteri pendidikan, menggedor menteri olahraga. Dungakno ae sukses gitu loh. Iya. Karena nggak gampang ngegedor ya, karena kan itu uangnya bukan uang kita, itu kan uangnya pemerintah. Gimana caranya mereka sadar bahwa Surabaya ini banyak anak berbakat, tapi lapangannya kurang. Gitu. Minimal ada berapa? Kalau kita ada 33 kecamatan, minimal 2 kecamatan punya 1 lapangan lalu minimal di sebenarnya. Hah? Iya kalau sewa itu berarti kan swasta kan ya kan. Maksud saya itu pemerintah yang punya gitu. Hah? Pemerintah yang punya tapi bayar untuk. Iyalah. Iya lumayan perawatan itu. Tapi menurut saya berarti yang dibutuhkan tuh uang sekarang berarti ya. Tapi lapangannya cukup. Hah? Sebenarnya ya lapangan tuh harusnya gratis sebenarnya. Hah? Iya. Harusnya gratis ya harusnya ya. Militer aja bayar. Hah? Punya militer nih bayar. Ya berarti yang dibutuhkan uang, berarti lapangan cukup. Iya lapangan cukup ya kan. Yang dibutuhkan subsidi berarti kan, ya kan? Oke, berarti yang dibutuhkan tuh dana ya, berarti yang dibutuhkan ya. Dana perawatan nomor 1, nomor 2. Itu yang bikin mahal siapa Bu? Pemerintah Pak. Contoh aja Gelora itu kan punya pemerintah. 1 jamnya 6 juta itu. Memang maksud saya gini loh, maksud saya itu kalau lapangan yang mahal ya memang butuh perawatan yang mahal kan. Maksud saya itu pemerintah itu bisa bikin lapangan baru yang perawatannya nggak terlalu mahal sehingga terjangkau oleh masyarakat untuk dibuat main gitu loh. Kayak di Eropa itu lapangan tuh nggak tertutup gini, semua ada, siapa aja bisa main gitu loh.
nggak harus bayar gitu. Maksud saya itu begitu. Berarti ya itu berarti masalahnya berarti harus harus ada dana sewa, berarti harus dicarikan CSR. Berapa SSB di sini di Surabaya? Banyak Pak. 64 ya. Satu SSB kira-kira berapa murid? Lumayan banyak ya sebenarnya. Ya itu nanti coba Mas, bagus kita ketemu sama wali kotanya Mas. Hah? Besok boleh. Kita sanggrongi. Iya, sanggrongi wali kotanya nanti. Nanti di Jakarta kalau Menpora gampang, bisa saya telepon Menpora. Tinggal Menteri Pendidikan ini malah harus ada kebijakan khusus kan dari DPR yang lain itu. Apakah DPR yang lain setuju soal semua kota itu harus Sabtu libur gitu? Ada lagi? Ada Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ahmad Dhani yang kami cintai kami banggakan. Yes. Saya ini mantan pemain Persibaya Pak. Saya usia 73. Angkatan saya Pak Rusti, Pak Bodro, Pak Andi sudah tidak ada semua. Saya pensiunan pemerintah kota Pak. Jadi saya masuknya zamannya wali kotanya Tentara Kabel. Saya yang prihatin itu adalah Persebaya ini klub besar Pak. Persija, Persibaya, Persib Bandung. Kita kompetisinya di mana Pak? Di Sidoarjo. Kita nyewa di sana Pak. Kita punya lapangan Gelora 10 November. Kita punya lapangan di Karanggayam. Tidak boleh dipakai, kita nyewa. Bolehlah kita nyewa, tapi dengan harga murah untuk perawatan. Yang punya berarti Pemkot. Pemerintah kota Pak. Oh, besok diparani besok. Iya. Ya. Sehingga kita sewa di Brigif, sewa di Juanda. Kok sampean Pak, aku Dewa mau main di situ lo nggak bisa. Nah, nah itu kan nggak bener Pak. Iya. Nah, kalau kita orang Surabaya asli mestinya tahu ya. Persibaya ini nama besar. Tahun berapa? Iya. Tahun 72 saya sudah main di Persibaya. Dulu ada Niak Mitra juga kan? Iya. Ya. Sekarang kan nggak boleh. Satu. Yang kedua, banyak lapangan di kecamatan-kecamatan itu. Itu kalau anak-anak SSB itu bayarnya lebih murah. Kan tadi ada keluhan dari orang tuanya. Iya. Mungkin untuk perawatan aja lah, jangan umum. Iya. Sehingga mereka bisa latihan di situ. SSB. Kalau sepak bola di Indonesia mungkin maju seperti itu. Ada lapangan banyak Pak, tiap kecamatan punya. 34 mungkin ada. Nah, Masalahnya tidak terawat. Ya, terawat Pak. Terawat. Iya. Cuma nggak boleh. Kalau nggak bayar, kalau bayarnya murah mungkin bisa. Ya, nah ini aja IM 80 juta Pak 1 tahun. Ya kan mahal. Akhirnya kan kalau muridnya banyak, karena Pak IM nama besar, dia menelurkan pemain-pemain bagus sehingga orang tuanya suka di IM. Kalau klub yang lainnya kan nggak bisa. Iya. Di sini ada Pejol, Marhum, di sini Anang Maklum, Marcelino, ya, Dio Anes, Taviono, semua Pak, pemain PSSI semua di sini. Jadi orang tuanya percaya, dan latihannya juga Bapak tahu seminggu 4 kali. Tapi kalau yang lainnya, klub-klub yang lainnya, nggak bisa Pak. Lapangannya juga becek. Kalau ini kan enggak, ini sudah dirawat. IM pakai mau kapan pun cuma minggu sama Kamis libur. Kalau Bapak bisa mengusulkan kan ngomong sama wali kota kan lebih enak. Iya. Ya, saya harapkan itu. Sehingga ya kayak Karanggayam Pak. Sekarang jadi apa? Jadi hutan. Dulu saya main di situ tahun 70. Mas Bagus, nanti Karanggayam disurvei Iya, besok. Iya, Pak. Lapangan Karanggayam kan tidak dipakai kan eman. Ya, loh, kalau yang Persibaya begitu dulu kan lebih murah, ya, kita kompetisi murah, ya. Karena apa? Bukan untuk komersil, untuk pembinaan Pak. Iya. Kita kompetisi gratis itu mulai pagi sampai sore yang kita punya sendiri. Ya, ini kan enggak. Sekarang mangkrak tuh Pak. Bapak bisa lihat situ foto Pak.
kan nggak dulu kan sengketa, nggak mungkin menang sama pemerintah Pak. Lapangan Persibaya. Ya, lawan Persibaya. Dulu namanya lapangan Persibaya. Lawan Persibaya Pak. Dia Persibaya kalah di PK terakhir. Iya, di PK terakhir itu. Terus akhirnya yang menguasai siapa? Nggak ada Pak, status Oh, quo ya. Pemkot. Iya, Pemkot. Ya tinggal di itu aja, rekonsiliasi aja kan. Oke. Jadi Pak, terima kasih. Yes. Dan kita kan orang Surabaya asli, Iya. sehingga bisa berjuang. Wis aja akeh-akeh tugasnya. Lu tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak RW tadi mana? Sekarang saya ingin tanya ya Pak. Saya ingin tanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ini anggota ASKOT dari PSSI Kota Surabaya misalnya. Jadi kita ini punya 54 ya masalahnya, 54 klub SSB, lalu ada yang terafiliasi itu ada sekitar 17. Ya, ini SSB ini sudah klub resmi dari pemerintah. Jadi yang kebanyakan dari 64 klub ini itu pemerintah kota memang ASKOT ini menyelenggarakan Piala Suratin. Jadi usia dini yang 13, 15, bahkan juga Asprop yang 17. Ini memang ASKOT menyelenggarakan. Tapi selama ini pemerintah kota kita ini mungkin baru satu kali dia membackup untuk penyelenggaraan Suratin ini. Padahal Piala Suratin ini kan sudah mungkin Mas Dhani zamannya kecil sudah ada. Nah, ini saya nggak tahu dananya, mungkin coba ditanyakan ada apa enggak untuk itu. Padahal ini semua ibu-ibu yang mengeluh ini tadi kalau Suratin berbayar semua, betul nggak Bu? Berbayar. Jadi bukan kalau zaman saya dulu nggak berbayar waktu kecil, tapi sekarang berbayar ya Bu. Nah jadi itulah Mas Dhani, kita nggak tahu dana itu ada apa enggak. Ya kita orang penggila sepak bola ini memang keluarnya banyak mengeluarkan dana ya. Jadi itu mumpung saya bertemu dengan Mas Dhani ini, tolonglah Mas Dhani yang sampaikan Pak Toto ini, di Persibaya ini ada kurang lebih 20 klub dan ibu-ibu ini putra-putranya untuk masuk di Persibaya itu sebagian besar itu masuk di 20 klub internal yang telah menelurkan kayak Rizky Ridho, Hernando, Marcelino. Nah itu ini masih ada kira-kira 30-an sama 17 klub yang di luar klub Persibaya. Maka dari itu saya mohon mungkin pemerintah melalui Komisi 10 ini bisalah untuk meningkatkan ini, sementara belum lapangan. Mas Dhani nyumbang 20 klub ini 5 bola, tapi 5 bola yang bukan harga 100 ribuan, yang minim KW 2 lah, yang 300 sampai 500 itu Mas Dhani. Ya, jadi mungkin IM bisa dapat 5 bola, 10 bola, alhamdulillah ya. Klub Putra Mas Pak Bandi bisa 5-10 bola. Nah ini untuk meningkatkan bola yang bagus, dalam arti itu dibuat pertandingan, jadi anak-anak ini juga merasakan bola yang cukup bagus untuk dipakai meningkatkan prestasi anak-anak SSB ini Mas Dhani. Jadi mumpung ada Komisi 10 juga, nanti mungkin Mas Dhani bisa dengan Komisi 10 membantu kita yang di liga-liga Persibaya ini atau Liga Surabaya, terutama kita kan arek Surabaya, diberikan ini apa untuk kesehatan anak-anak ini. Jadi ada, kalau kita bertanding itu ada ambulannya, ditaruh aja gitu, misalnya begitu. Bisa juga ambulan Mas Dhani, ambulan dari Komisi 10, wah istimewa Mas Dhani. Saya kira itu Mas Dhani, mudah-mudahan dengan hadirnya Mas Dhani dengan keluhan Bapak Ibu yang saya kira sudah mewakili yang ada klub di kota Surabaya ini, dapat mengapresiasi bapak-bapak dan ibu-ibu serta pembinaan sepak bola, sehingga kita bisa menelurkan pemain-pemain yang handal
dari Kota Surabaya. Terima kasih. Ini Pak Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Dhani, alhamdulillah kita kedatangan tamu istimewa yang mudah-mudahan bisa memecahkan persoalan sepak bola di Surabaya dan nasional. Tadi sudah disampaikan dari ibu-ibu bapak semua bahwa keluhannya memang dari sarana prasarana dan banyaknya besarnya biaya yang dikeluarkan oleh klub dan ibu para orang tua untuk menyekolahkan istilahnya di sekolah sepak bola. Saya mungkin akan berbicara lebih luas lagi secara nasional. Kita melihat bahwa potensi olahraga sepak bola di Indonesia, mungkin di dunia lah ya, lebih banyak sekali yang diminati oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Banyaknya potensi ini yang saya sangat prihatin bahwa tidak diperhatikan oleh federasi khususnya Pak, federasi PSSI, dan juga tentunya berkolaborasi dengan pemerintah. Saya berharap melalui Mas Ahmad Dhani di Komisi 10 bisa memberikan supaya bisa memperhatikan usia dini, karena kalau tidak ada perhatian untuk usia dini, bagaimana kita bisa melatih basic yang bagus untuk sepak bola? Karena memulai sesuatu itu mulai dari dasar. Kalau kita asal-asalan melatihnya, akhirnya tidak ada mendapatkan hasil yang maksimal. Bayangkan waktu Sintayong melatih, umur 15 tahun yang dipanggil PSSI untuk dilatih sama dia, kebanyakan mayoritas tidak pernah bisa passing saja. Passing aja tidak bisa. Berarti kan mulai dari basic dasar 8, 9, 10, 11, 12 tahun tidak dilakukan pelatihan yang benar. Ya itu tadi, tidak ada federasi yang di samping itu, federasi juga tidak memberikan wadah untuk bertanding pada anak-anak yang usia muda. Jadi hanya yang di Lebak Gede bergambarkan adalah Liga 1, Liga 2, padahal cikal bakal pemain potensi itu dari basic, dari dasar, dari SSB. Nah, oleh karena itu saya berharap bisa disampaikan ke pemerintah untuk memperhatikan, dan terutama ke federasi untuk memperhatikan SSB yang ada di Indonesia ini. Kalau kita bicara kuantitas yang ada di Indonesia, SSB-nya luar biasa, berarti besar sekali, banyak sekali. Tapi kualitasnya, mohon maaf, itu perlu dipertanyakan. Karena apa? Sarana prasarana yang tidak memadai yang dimiliki oleh para SSB itu. Jadi mungkin berkolaborasi, bersinergi untuk bisa melakukan itu semua agar bisa sepak bola Indonesia ini ke depan jauh lebih bagus mulai dari dasar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu, sudah kita catat semua, banyak juga mau masih ngomong Bu? Maaf Pak. Oke, ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid dari Fauzi U14. Rumah saya daerah Duku Pakis. Di sini saya itu kendalanya sebenarnya inginnya itu ya, dari satu kelurahan itu ada satu lapangan sepak bola. Satu seket berarti. Yang untuk masyarakat anak-anak yang kurang mampu. Soalnya kan banyak yang di kampung itu kan anak-anak kurang mampu, dia tidak bisa untuk ikut sepak bola. Terus banyak yang berkeliaran. Tapi mereka suka sepak bola. Jadi mainnya itu di jalan. Ya, kayak saya dulu begitu. Ya. Akhirnya nggak jadi pemain. Akhirnya dari pemain band. Jadi saya minta tolong seandainya bisa menyampaikan ke wali kota, satu kelurahan ada satu lapangan sepak bola, dan minta tolong ada yang pelatihnya gitu. Ya, ini aja saja. Makasih. Satu kelurahan ya? Ya, satu kelurahan. Satu seket berarti. Jangan satu kecamatan, satu kelurahan. Terima kasih. Mungkin saya bisa membantu Mas Dhani ya. Jadi sebetulnya semua lapangan di Surabaya itu kan tanahnya semua kan tanah BTKD, dan BTKD itu otomatis milik pemerintah kota gitu. Jadi seharusnya perawatan itu yang nanggung harusnya pemerintah kota gitu. Nah, masalah jumlah lapangan memang tidak rata
di Pakal tempat saya aja itu ada 6 lapangan yang BDKD gitu. Sumberjo, terus Pak Bandi tadi, kemudian di Pakal, Bapak Jerawat aja kedua. Jadi nggak rata gitu loh. Kalau di total semua memang ada sekitar 40-50 gitu ya, tapi nggak rata. Di tengah kota, Kecamatan Menteng kita sulit dari lapangan, ya. Sulit, ada tapi bayar. Karena yang bagus-bagus sudah, gitu, yang di tengah kota. Gitu. Tor bayar juga. Gitu. Jadi memang yang rata-rata di area sini aja ada berapa tuh? Mulai dari yang Lakar Santri yang sebelahnya kecamatan di sini kalau segala ada 4 juga kan, 1 kecamatan gitu ya. Gitu. Jadi memang tidak rata. Gitu. Problemnya memang pemerintah tidak mau melakukan untuk pemeliharaan. Semua diserahkan ke kelurahan atau RW setempat. Nah, akibatnya RW melakukan negosiasi tarif seperti itu. Gitu, jadi itu. Ini kasusnya sama seperti ketika Mas Dhani waktu itu kampanye, pakai lapangan-lapangan nggak bisa. Ya itu problemnya ada di situ. Karena semua milik pemerintah kota. Gitu. Bekas tanah, kas desa. Gitu. Jadi semua problem di situ. Nanti makanya kalau besok ke Pak Erik, kita mengajukan Pak Erik untuk semua lapangan yang ada di BDKD perawatannya harus ditanggung oleh pemerintah karena itu milik pemerintah kota di situ. Itu ya. Mas Dhani tadi mengatakan CSR ya, jadi ini kan ending-endingnya ini kan ke biaya. Iya. Ini kan kalau pemerintah kita membiayai seluruh persoalan negeri ini pasti nggak akan cukup gitu kan. Iya. Nah ini saya tertarik. Justru dengan ini, dengan Dewa 19 gitu Mas, kaitannya apa gitu, saya tertarik bagaimana kalau Dewa 19 ini melakukan CSR, melakukan konser gitu ya, yang nanti hasilnya itu didonasikan ke klub-klub sepak bola. Di Surabaya? Monggo terserah, ya kalau bisa di Surabaya, syukur-syukur nanti ini misalnya menggelar konser di Surabaya Barat gitu ya, saya yakin, apalagi kalau Mas Dhani bikin anthem song ya, lagu kebangsaan, ini kan tanah air kan lagi viral Mas lagunya Mas. Iya. Nah ini kita berharap Dewa 19 menghasilkan lagu yang menjadi lagu wajibnya lah bagi penggemar bola. Dan nanti royaltinya Mas, barangkali sekian persen untuk pembinaan sepak bola. Iya. Ya ini sekedar ide dari Sarasan ini sebagai bagian dari yang semua yang ada di otak saya itu saya lagi mikirin Menteri Olahraganya kita bawa ke Surabaya. Iya, kebetulan di Surabaya ibu-ibu langsung kebetulan di Surabaya Barat ada rawon enak Mas. Rawon, makanya rawon Benowo itu enak. Coba nanti saya usahakan nanti Menteri Olahraganya bisa datang. Siap. Oke, terima kasih ibu-ibu ya.